Maaf sebentar ya, sambil apa namanya mencari. Halo, kok salah. Dokter. 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 Sambil dokter. Ngoten salah. Baiklah. Nah, ini adalah manajemen skala 2 dan skala 3. Biasanya kita pada saat ujian itu dipisah. Jadi adik-adik harus mengerti batasan skala 2-nya kapan, batasan skala 3-nya kapan. Karena kadang seringkali kandidat itu bingung ketika memisahkan untuk skala 3 kapan. Skala 3 yaitu ketika penyuntikan oksitoksin ya, jadi skala 3 dimulai dari penyuntikan oksitoksin, peregangan tali pusat terkendali, dorongan ke arah dorsokranial, itu adalah manajemen aktif daripada skala 3. Baik, kita mulai untuk skala 2, kita secara cepat aja slide. Nah ini ya, yang pertama tanda skala 2 harus kita pastikan, walaupun secara subjektif kita sudah melihat pasien ingin mengejang, perineum menonjol, vulva anus membuka, tetapi kita harus memastikan bahwa yang namanya skala 2 adalah dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Jadi ketika kita mengetahui ada tanda-tanda subjektif terjadi tanda-tanda skala 2, maka kita pastikan dengan VT ya. VT harus kita kerjakan. Kemudian jangan lupa adalah mendengarkan denyut jantung janinnya. Karena apa? Kalau saat kita melakukan pemeriksaan DJJ, kemudian kita dapati hasilnya adalah fetal distress, baik itu fetal distress akselerasi atau bahkan fetal distress deselerasi, maka kita akan melakukan tindakan mungkin yang berbeda. Mungkin tidak akan kita pimpin mengejang, tapi kita mungkin akan melakukan vakum ekstraksi atau forceps atau bahkan mungkin yang lainnya, ya seperti itu. Jadi yang pertama setelah melihat tanda-tanda subjektif, kita pastikan dengan VT, tentunya adalah sesuai langkah-langkah checklist VT obstetri, ya. Kemudian kita dengarkan DJJ. Slide. Ya, slide. Nah, ini adalah bagaimana kita mengelola persalinan skala 2. Baiklah, ini adalah teori, saya kira adik-adik sudah mengerti semuanya. Nanti akan segera kita lakukan prakteknya. Jadi ingat, yang pertama tadi adalah persiapan alat, persiapan penderita, persiapan pemeriksa, kemudian dilanjutkan dengan melakukan teknik-teknik yang benar. Setelah melihat tanda subjektif, kita lakukan VT dan kita lakukan pemeriksaan DJJ. Baiklah, mari kita mulai. Ya, perhatikan bahwa ini adalah meja
untuk steril, ya. Jangan sampai kemudian kita tidak mengerti asepsis antisepsis tadi. Diperhatikan spek di sini adalah steril, speknya, ya. Kita lihat ini speknya, ya. Spek ini adalah steril, ya. Nah, kita pastikan apakah oksitoksin. Nah, ini kalau ini tidak steril, jangan di sini. Ini mestinya nanti kalau ujian apakah plastiknya disterilkan atau langsung rasanya steril. Kalau pakai ada plastiknya berarti ini bisa disterilkan, gitu. Intinya ini sudah steril. Diperhatikan yang pertama tadi ini adalah setengah koker. Adik-adik harus tahu fungsinya adalah untuk melakukan amniotomi, ya. Jika kita nanti VT pembukaan lengkap, kakak masih positif, kita lakukan amniotomi dengan menggunakan setengah koker. Pada saat kita melakukan amniotomi adalah pada saat akhir dari kontraksi, tidak boleh pada saat kontraksi karena bisa membawa resiko terjadinya apa? Emboli air ketuban, ya, tidak boleh, ya. Kemudian ini adalah gunting epis. Tidak setiap persalinan normal harus diepis. Kalau perineumnya adalah elastis, maka kita tidak melakukan episiotomi, tapi tetap harus kita sediakan. Terus biasanya ini ya, kalau tidak ada penjepit tali pusat, kita boleh menggunakan klem 2 disiapkan, tapi kalau ada penjepit tali pusat tidak usah. Ini sebetulnya nggak perlu, ya, tapi nggak apa-apa dari sini. Ini juga, ini kan korentang ya, sebetulnya tidak ada di sini, ya. Jadi untuk partuset 1 amniotomi, klem, ya, kemudian gunting epis, kemudian gunting tali pusat. Juga ini adalah umbilical clamp. Spekulum sebetulnya tidak perlu, ya, alat ini kita tidak perlu. Ini ya. Baik. Perhatikan, kalau sudah disediakan spek, tapi speknya kosong, belum ada terisi oksitoksin, ya, maka sebaiknya kita tidak menggunakan 2 handscoon, karena ingat ini adalah steril, sementara botol oksitoksinnya itu adalah tidak steril. Jadi, ya, pada saat kita persiapan alat, dilihat dulu handscoon, spek, klem umbilical, kemudian gunting epis, gunting tali pusat, gunting benang, ya. Ini gunting benang di sini. Nah, kita bagaimana supaya kita teknik asepsis antisepsisnya itu tetap jalan? Pakailah handscoon yang steril 1 saja. Maaf ya, ini tadi sudah cuci tangan ya. Ya, kemudian ini steril kita pegang, buka tutupnya, ya. Kemudian kita ambil pakai tangan kiri yang tidak menggunakan handscoon karena ini kan tidak steril. Kemudian kita pura-puranya ini sudah dipatahkan, ya. Terus kemudian ini diterjun. Nah, kalau ternyata belum dipatahkan dalam praktek kenyataan sehari-hari, ya sudah, kalau mematahkan jangan menggunakan yang belum steril. Setelah diaspirasi, ya, taruh dulu, kalau bisa ditutupkan, nggak kencang dulu nggak apa-apa karena tangan kita kan belum menggunakan. Sudah, kemudian persiapan alat sudah, terus kemudian persiapan alat berikutnya ini, lampu kita nyalakan. Ya, nah, apa sih yang dipakai? Karena ibu mengejan mesti akan mengeluarkan aerosol, maka yang dipakai adalah masker KN95, ya.
kemudian menggunakan Persib, menggunakan APD ground seperti ini. Ini berarti tangan kita isi. Kalau menggunakan KN95, maka KN95-nya adalah dipakai lebih dahulu, baru kemudian masker berjahnya. Jangan kebalik ya. Sudah menggunakan Persib, menggunakan ground. Setelah itu baru kemudian kita menggunakan hood ya. Setelah menggunakan hood, kembali lagi kita cuci tangan ya. Habis cuci tangan, baru kemudian kita ke persiapan penderita. Menginformasikan kepada parturier, kepada ibu bahwa Bu lengkap, nanti ibu mengikuti aba-aba. Kalau saya suruh mengejar, ibu mengejar dengan konsentrasi memusatkan kekuatan seperti orang gerak gitu ya. Kemudian ini nanti teknik selanjutnya akan dibantu oleh OAS yang kebetulan saat ini sedang stase di OJI. Kami persilakan. Dimulai dari awal, tidak apa-apa, lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva. Di sini saya akan melakukan asesmen kesulitan lama kelas 2 dan dilanjutkan kelas 3. Nah, pertama-tama kita harus memeriksa dari tanda-tanda kelas 2 itu sendiri yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian jika sudah ada tanda-tanda kelas 2, kita sudah bisa menyiapkan peralatannya seperti kartu set, dan pun kain, kemudian juga dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mungkin kita bisa lakukan pemakaian apron dengan apron yang dipakai, kemudian setelah memakai APD, kemudian kita bisa lakukan penyalakan lampu, cuci tangan, dan menggunakan handphone secara cuci tangan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh ibu ini. Kemudian kita bisa lakukan tadi pemasangan selfie-nya. Lakukan pemeriksaan bagian dalam FNS dulu. Kemudian pertama-tama kita harus disinfeksi dulu bagian lubangnya dari depan ke belakang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bagian dalam kabinanya, transfer secara perlahan. Nah, kemudian yang kita nilai adalah sudah pembukaan lengkap atau belum, kemudian kabinnya itu masih intak atau sudah pecah. Jika pertubannya sudah masih intak, kita bisa lakukan lamingotomi dengan skala voucher. Nah, seperti ini. Sudah disetting skala vouchernya. Kemudian bagian pengkaitnya ini kita letakkan di dalam jarinya. Kemudian secara perlahan-lahan hingga kemudian bagian pengkaitnya itu kita kaitkan ke salah pertubannya. Kemudian cara amnioniumnya juga setelah pacarnya itu kita masukkan ke dalam jari lagi agar tidak melaserasi dari kabinannya. Nah, kemudian setelah pacarnya kita masukkan ke tempat klorin. Nah, kemudian setelah air pertubannya sudah pecah, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan BCG-nya di lokasi bagian pengujanin. Kita dengarkan yang pertama, ketiga, dan kelima. Pastikan tidak ada fetalitas. Nah, kemudian setelah itu kita bisa komunikasikan kepada ibu. Baik, ibu di sini sudah membuka lengkap. Nanti kalau misalnya ada kontraksi atau kencang-kencang, ibu bisa dibantu untuk mengejar ibu ya. Nanti
posisikan semua mungkin. Nah, kemudian kita lakukan pemakaian kainnya di bagian perut bawah ibu dan bagian bokong ibu. Juga satu lagi kain untuk menerima bayinya. Nah, kemudian jika sudah atau kita siapkan, kemudian kita lakukan pergantian handphone. Kemudian mengajar ibu jika ada kontraksi, ibu silakan mengajar ya Bu ya. Ayo Bu, dibantu tarik nafas, hembuskan. Nah, jika sudah ada terlihat kepala bayi di sulfa sekitar 5-6 cm, kita bisa lindungi perineum dengan seperti ini, dan tangan yang lain itu menjaga agar kepala bayi tidak defleksi. Nah, sambil ditunggu bayinya hingga keluar seluruh kepalanya. Nah, kemudian setelah kepalanya keluar, kita cek di bagian lehernya itu terlilit oleh tali pusat atau tidak. Jika terlilit tali pusat, kita bisa lakukan peregangan. Nah, kemudian sambil menunggu bayinya melakukan getaran maksimal, ya, menunggu getaran maksimal secara sempurna. Nah, kemudian jika bayinya itu sudah melakukan getaran maksimal secara sempurna, kita bisa melakukan teknik biparietal seperti ini, yaitu mengarahkan kepala bayi, mengarahkan bayinya ke arah bawah distal untuk mengeluarkan bahu anterior dan ke arah atas distal untuk mengeluarkan bahu posterior. Nah, kemudian pindahkan tangan yang bagian bawah untuk menyangga kepala dan bahunya, kemudian tangan yang lainnya itu menelusuri punggung, bokong, dan juga kaki. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan suctioning dan kita lakukan penilaian secara singkat. Apakah bayinya menangis, apakah bayinya aperem, dan apakah bayinya itu ada gerakan kaki. Kemudian kita bisa lakukan pengeringan dari bayinya seperti ini, dikeringkan bayinya. Nah, kemudian dari sini kala 2 itu sudah selesai, kita bisa dilanjutkan ke kala 3. Ya, stop dulu ya. Ya, jadi tadi sudah dilakukan pemeriksaan VT, tetapi tadi kakak kalian pada saat VT, ya, pada saat VT dituntaskan. Ya, jadi VT itu kita tuntaskan, tidak sekedar memeriksa apakah pembukaannya, kemudian kulit ketuban, tetapi harus dituntaskan seperti poin-poin VT obstetri yang lain. 1 pembukaan, 2 kulit ketuban, bagian bawah apa, kepala misalnya, turun jenggot seberapa, kemudian point of direksinya ubun-ubun kecil atau ubun-ubun besar berada di mana, ya. Jika kita tahu kadang ada keadaan pembukaan lengkap masih di hot 1, nah kita harus berpikir apakah ada lilitan, apakah ada kecurigaan bayi besar. Jangan sampai kita belum menuntaskan poin-poin VT, kemudian kita pecah kulit ketuban. Nah, itu tadi ya, poin VT harus dituntaskan dulu sehingga kita yakin, oh ini memang pembukaan lengkap, KK positif, bagian bawah kepala, ubun-ubun kecil, kanan depan misalnya ya. Kepala turun 2-3 plus, oh ini oke. Insya Allah tidak ada kecurigaan ke arah CPD. Kita bisa pimpin mengejar patus pervaginam bisa kita laksanakan, misalnya seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, memang walaupun setengah koker, oh iya,
Walaupun setengah koper itu berada di tempat steril, memang pada saat kita melakukan amniotomi itu tangan kiri adalah tidak menggunakan handscoon, ya. Yang dicontohkan oleh tadi kakak kalian bahwa kita lindungi bagian yang tajam dengan menggunakan tangan kita yang menggunakan handscoon steril, tujuannya supaya tidak melukai jaringan ibunya maupun janin, ya. Itu kalau kita lakukan misalnya masih pembukaan 4, itu kita memang harus seperti itu. Tapi kalau tadi sudah pembukaan lengkap, sudah kelihatan, apalagi sudah di depan mata, ya boleh saja sih langsung tris gitu, ya. Kan ada tekanannya, ada air ketuban, sehingga ada tekanan positif daripada kulit ketuban tersebut, yaitu langsung ini ditaruh di tempat flooring, ya. Terus itu koreksi berikutnya adalah biasanya kain yang disediakan itu adalah ada yang bersih, ada yang steril, ya. Kalau yang steril nanti akan ditaruh di sini, dan itu biasanya setelah kita menggunakan handscoon lengkap, ya, tadi kan menggunakan handscoon 1, terus naruh kain, ya boleh. Yang di sini ini adalah tidak steril, memang cukup bersih saja. Ini juga cukup bersih saja, tidak steril. Tapi biasanya karena ini daerah tindakan nanti, sehingga kain yang taruh di bawah pantat ibu itu biasanya adalah kain steril. Sehingga nanti kalau sudah selesai naruh kain di atas ini, kemudian kain untuk janinnya, maka ganti handscoon yang steril, baru naruh kain yang steril ini. Ya, secara umum pada saat diameter kepala janin sekitar 5-6 cm, posisi tangan kita biar menekan perineum adalah seperti ini. Ini adalah untuk memberikan tekanan supaya tidak terlalu kencang ibunya pada saat mengejar, sehingga akan terjadi robekan perineum yang tidak beraturan. Di sini, ya, ditekan di sini. Mudah-mudahan kelihatan, ya, seperti ini, ya, menekan perineumnya, tangannya, terus ini, ya, ini tadi kan kepalanya begini, kita tekan supaya dia juga tidak keluar dengan terlalu tergesa-gesa. Kita arahkan sehingga nanti, ya, terjadi pengeluaran kepala secara otomatis akan melakukan suatu posisi seperti ini sesuai dengan punggung kanan, punggung bayi ada di mana. Kalau punggung bayi ada di kanan, maka dia akan begini. Kalau punggung bayi ada, kalau kanan berarti begini, ya. Kalau di kiri berarti akan begini. Nah, tadi sudah betul posisi biparietal, tekan ke arah posterior untuk melahirkan bahu atas, kemudian ke arah anterior untuk melahirkan bahu belakang. Seperti itu, ya. Sudah betul tadi secara umum. Sebelum melanjutkan ke karat 3, apakah ada pertanyaan? Saya mohon izin bertanya, dokter. Silakan. Saya primaris Dul Repro, kami ada beberapa SGD yang diajari bahwa periksa DJJ dulu baru VT, dokter, dan amniotomi. Nah, itu yang benar urutannya apakah VT dan amniotomi dulu baru DJJ atau sebaliknya gitu? Terima kasih. Bagus, pertanyaan prima, bagus, ya. Boleh. Yang penting satu, perhatikan keadaan sepsis antisepsisnya, ya. Jangan sampai misalnya kita sudah menggunakan handscoon lengkap, kita sudah habis amniotomi, kemudian kita mendjj seperti itu, ya. Tetapi perhatikan, kalau masih menggunakan tadi, ya, handphone 1, kita DJJ dulu itu juga lebih baik. Setidaknya memang kalau kemudian VT, biasanya DJJ-nya itu ada yang megangkan, ya. Ininya, ya, ini apa namanya itu, link neck-nya.
Kalau di VK lineknya tolong linek gitu biasanya ya. Nah, tapi karena ini adik-adik nanti ujian sendirian, betul. Berarti ini dulu kita dengarkan DJJ dulu, baru kemudian kita VT, pastikan pembukaannya memang sudah masuk kala 2, baru setelah itu adalah dilakukan pimpin mengejar. Ya, itu lebih terstruktur lagi langkah-langkahnya, jadi sudah betul ya. Ada lagi yang ditanyakan? Makasih dokter. Ya. Baik, kalau tidak ada langsung kita lanjutkan ke langkah kala 3. Ya, silakan. Jadi, setelah bayinya lahir, kita bisa lanjutkan ke kala 3, di mana untuk mengalami kala 3 itu adalah melakukan penyuntikan dari oksitosin. Tapi kita komunikasikan terlebih dahulu pada ibu. Ibu, di sini untuk mengeluarkan plasentannya, saya ingin menyuntikkan obat ya Bu ya, kita suntikan dari pada. Kemudian jika sudah setuju ibunya, kemudian kita lakukan penyuntikan oksitosin. Kita akan terlebih dahulu di sepertiga rahang atas ibunya. Kita regangkan, kemudian kita aspirasi dan kita injeksikan. Ya, sudah setelah melakukan penyuntikan dari oksitosinnya, kita melakukan pemotongan tali pusat dengan cara melakukan ukuran 3 cm dari pusat bayi, dan satunya lagi 5 cm dari pusat bayinya. Nah, kemudian kita lakukan pemotongan plasenta menggunakan gunting plasenta. Kita potong, kemudian jika sudah kita lakukan dekatkan bayinya ke ibunya untuk melakukan inisiasi dini. Kemudian kita fokus pada pengeluaran tali pusatnya. Ada di sini. Kita dekatkan lemnya ke 5 cm dari vulva. Kemudian tangan yang lainnya kita lakukan palpasi di bagian uterusnya untuk mengecek ada kontraksi atau tidak. Nah, jika ada kontraksi, kita bisa lakukan peregangan tali pusat, diregangkan dan tidak boleh tarik ke arah bawah. Kita regangkan tali pusatnya ke bawah, kemudian sambil tangan yang lainnya kita lakukan pijatan uterus ke arah dorsokranial. Kemudian kita dekatkan lagi 5 sampai 10 cm. Kemudian jika plasentanya sudah terlihat di introit vagina, kita bisa lakukan teknik menggunakan 2 tangan dengan cara memutar secara perlahan. Kemudian jika plasentanya itu sudah keluar, kita letakkan plasentanya itu ke tempat plasenta. Kemudian sesaat setelah plasenta keluar, kita lakukan pijatan pada fundus uterinya. Kemudian setelah itu kita cek plasentanya, apakah plasentanya itu lengkap atau tidak, baik dari kotilodonya dan sepatu ketubannya. Nah, jika sudah lengkap, berarti plasentanya sudah keluar secara sempurna. Kemudian kita lakukan cek ada lastrasi vagina atau tidak. Kemudian setelah 3 selesai, dilanjutkan ke alam. Baiklah, ada sedikit koreksi ya. Tadi yang pertama adalah kalau seandainya ya, yang harus diingat yang namanya
manajemen aktif skala 3 ada 3 langkah. Yang pertama penyuntikan oksitoksin, ya tidak boleh dilupakan ya. Nanti kalau keluarnya misalnya skala 3, kemudian peregangan kali pusat terkendali, dorongan uterus ke arah dorsokranial. Itu adalah manajemen aktif skala 3 untuk mencegah perdarahan postpartum ya. Terus di sini tadi sudah saya sampaikan, kalau ada umbilical clamp ya, maka kita boleh menggunakan umbilical clamp ketika akan melakukan pemotongan tali pusat ya. Ini masih ada di janin, kemudian kita clamp umbilical ataupun mau menggunakan clamp yang sesungguhnya, bukan clamp umbilical, sama-sama bolehnya ya, umbilical clamp. Kemudian kita kasih jarak di lurut lebih dahulu ya, kemudian di clamp berikutnya, baru setelah itu dipotong. Ini kita lakukan. Setelah itu ya didekatkan ke arah vulva, sekitar jaraknya adalah berapa senti tadi? 5 cm ya, didekatkan. Nah, tangan kita yang satu, ketika ini masih di dalam ya, tangan kita yang satu saya contohkan ini tetap begini ya, posisinya begini, gini, karena akan memberikan dorongan ke arah dorsokranial. Sehingga kita itu ada merasakan sensasinya di sini ya. Dan ini hanya kita regangkan, tidak kita tarik, hanya kita regangkan. Sementara ini adalah ke arah dorsokranial, hanya diregangkan. Ya, setelah ada tanda lepasnya plasenta, tali pusatnya memanjang, ada semburan darah, ya, itu adalah tanda-tanda lepasnya plasenta. Baru kita pastikan, ya, dorsokranial tadi bisa mungkin ditambah dengan dorongan ke arah berlawanan dari dorsokranial. Kalau sudah ada tanda-tanda lepasnya plasenta itu boleh, tapi prinsipnya yang 3 tadi. Nah, kita lihat plasenta ada sisi fetal, ada sisi maternal. Tadi masih dilahirkan dalam keadaan sisi maternal. Ini tidak baik karena bisa menyebabkan adanya restan. Nah, supaya kita yakin nanti tidak akan ada restan, kita telungkupkan begini pada saat kita melahirkan. Jadi begini, telungkupkan ya, baru kita putar searah jarum jam untuk melahirkannya. Ya, jadi jangan begini, tapi begini. Nah, seperti itu. Saya kira itu melahirkan plasenta sepertinya gampang, tetapi kadang justru di sini krusialnya untuk terjadi perdarahan postpartum. Ada yang ditanyakan sebelum melanjut ke bab berikutnya? Gampang ya, insya Allah. Nek 3 tadi langkah-langkah manajemen aktif itu dilaksanakan, insya Allah sudah betul. Yang penting adik-adik pada saat mau OSC itu adalah berlatih. Berlatihnya dengan tandem sama temannya, jangan berlatih sendiri. Kemudian dimeniti, karena OSC itu ada menitannya. Yang seringkali sebetulnya kandidat ujian itu adalah bisa, tetapi waktunya yang tidak mencukupi, kehabisan waktu. Nah, perlu kita melatih kecepatan pada saat kita nanti ujian mau menghadapi ujian OSCE. Oh ya, saya sudah paham, ngerti langkahnya begitu. Kemudian tandem sama temannya, yang kalau bisa 3 orang ya. Yang satu seorang uji, yang satu adalah kandidat ujian, yang satu timer. Ya gitu ya. Paling mudah kalau belajar itu seperti itu, sehingga nanti itu waktunya tepat. Baik, saya kira kala 2 dan kala 3 selesai. Dan ini tadi yang dipakai apa namanya, bekasnya seperti apa ini, apron, kemudian topi penutup itu kalau keadaannya adalah normal, tidak pandemi ya. Tapi kalau keadaannya pandemi tambahannya tadi. Boleh nanti pada saat ujian mungkin disiapkan seperti biasa, seperti checklist ya. Tidak usah menggunakan komponen KN, garisnya gitu ya. Disiapkan seperti checklist yang ada di Skillet. Nanti pesertanya datang sudah dengan APD juga. Oh gitu, ya sudah. Alhamdulillah seperti itu. Oke. Ini pakai apa nanti? Yang itu atau Monggo, IUD dulu ya.
Sekali lagi saya tanyakan untuk kala 3 ada yang mau ditanyakan? Ya, saya gampang ya. Prinsipnya aktif tadi. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Ahmad Farouk ingin bertanya. Tadi mengenai skeptis sama asepsisnya dokter, kan tadi sebelum kita setelah pakai APD lalu cuci tangan, lalu pakai handphone 1, setelah itu kita mengambil oksitosin. Nah, setelah DJJ dan VT Ops itu, kalau kita ingin memimpin mengejan itu, handphone-nya langsung dipakai yang kiri atau cuci tangan lagi ya dokter? Oh, kalau memang tadi tangan kiri itu belum pakai handscoon pada saat kita melakukan DJJ ya, tidak menggunakan handphone steril dan kita tidak menyentuh alat-alat yang on steril ya, yang menyebabkan kita itu melakukan tindakan penyampuran antara yang steril dengan non steril, tidak usah cuci tangan lagi. Langsung kita mengganti handscoon kita untuk siap-siap memimpin mengejar. Gitu ya. Baik dokter. Lalu yang tangan kanan juga handphone-nya didobel atau bagaimana itu? Karena kan tadi habis diganti, secara teknis diganti saja. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Iya. Baik, selanjutnya adalah mengenai IUD. Kita lihat dulu slide-nya. Pada saat kita melakukan pemasangan IUD harus dipastikan bahwa indikasi dan kontraindikasi dalam pemasangan IUD itu sudah kita kerjakan. Misalnya, ibu tersebut tadinya memang pada saat kita konseling tidak mengeluh adanya keputihan, ya. Tetapi pada saat kita melakukan pemeriksaan sebelum melakukan pemasangan IUD kita dapatkan adanya cervicitis, maka sebaiknya IUD tidak kita pasang. Ya, jadi pemeriksaan sebelum IUD dipasang juga sangat penting menentukan apakah IUD tersebut jadi dipasang atau tidak. Yang kedua, misalnya kedalaman daripada kafum uteri tidak memenuhi syarat, misalnya hanya 6 cm ya, maka IUD akan mengalami eksklusi secara spontan. Nah, seperti itu adalah hal-hal yang tidak kita kerjakan untuk langkah pemasangan IUD. Jadi selain kita persiapan alat, persiapan pemeriksa, persiapan pasien, dan persiapan pasien dalam hal ini selain kita tadi sudah konseling, maka kita pastikan lagi pada saat inspek dulu, pada saat kita melakukan sondase. Dan hal yang sering salah beberapa periode yang lalu, yaitu satu, pemasangan IUD tidak didahului dengan pengukuran kedalaman kafum uterus. Ini salah. Atau dia melakukan pengukuran kedalaman tetapi hanya menggunakan alat sondase, sonde ini ya, tidak melakukan penjepitan dengan menggunakan tenacum. Ya, resiko bisa terjadi perforasi. Salah satu komplikasi tindakan sondase adalah terjadi perforasi uterus, sehingga kita harus melakukan fiksasi dulu dengan menggunakan tenacum, ya, baru kemudian kita melakukan sondase. Nah, itu harus dikerjakan dengan benar. Jangan asal sondase tanpa menggunakan tenacum, berarti nggak ngerti komplikasi atau resiko daripada lakukan tindakan sondase. Gitu nggih. Baiklah, minta tolong. Kalau nanti soalnya yang keluar pencabutan IUD gampang ya, cuma tinggal ditarik benangnya ya. Nah ini ya sudah tahu ini adalah hal yang kita sampaikan ke pasien pada waktu kita memberikan konseling, tapi dalam hal ini tidak kita ajarkan konseling ya. Nggak perlu ya, di sini slide-nya nggak maju ya.
Yang dilihat adik-adik slide-nya nggak maju ya? Itu ya slide-nya ya, nggak kelihatan ya? Ya sudah, slide-nya berhenti di situ, di jenis-jenis AKDR. Seperti konsep pindahin di software ke cari di Stop share dulu, kemudian nanti baru share screen lagi coba. Ya, lihat di screen ya. Bunda punya sesuatu. Kayak katak cewek, sumpah kayak katak di PR emangnya. Udah sampai lagi. Ambon? Yuk. Oke, sambil ngomong. Bisa disolot biar segera itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memperagakan untuk pemasangan dari alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Nah, untuk pemasangan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, di sini seperti biasa untuk persiapannya ada persiapan alat, persiapan pasien, dan persiapan operator. Untuk persiapan alatnya di sini, untuk alatnya steril itu ada tenafulum, kemudian untuk sondase uterus, kemudian ada tampon tang, kemudian ada gunting. Itu ada spek. Nah, untuk selanjutnya pada persiapan pasien, sini pasien bisa untuk diminta. Bentar, dilihat. Ini kalau masih ada plastiknya, berarti tempatnya tidak di sini, G. Jadi nanti mejanya beda ya. Kecuali kalau sudah dibuka semua, berarti boleh ditaruh di meja steril. Karena harus senantiasa kita membiasakan diri mana yang steril, mana yang tidak, ya. Kemudian masih dalam persiapan alat di sini nah, sebelumnya ini untuk benang IUD belum terpasang di dalam tabung inserter. Jadi posisinya masih T seperti ini. Nah, untuk melakukan pemasangannya agar masuk ke dalam tabung inserter, diusahakan pada menggunakan alas yang keras seperti meja. Nah, nanti untuk tabung inserternya ini seperti ini. Nah, ini masih dalam keadaan seperti ini. Ini ditekuk terlebih dahulu. Nah, setelah ditekuk, kemudian dimasukkan ke dalam tabung inserternya. Setelah seperti ini, nanti dibiarkan seperti ini. Kemudian, karena ini tidak steril, boleh diletakkan ke meja yang steril, tapi tanpa menggunakan plastiknya. Setelah itu persiapan pasien. Di sini pasien pertama dijelaskan terlebih dahulu untuk pemasangan IUD. Nah, untuk di sini pasien diminta untuk kencing terlebih dahulu, kemudian membasuh alat kelaminnya menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah itu pasien dijelaskan dilakukan pemasangan di dalam rahim atau IUD, hanya kurang nyaman dan sedikit sakit. Maka dari itu ibu diminta untuk menahan sedikit sebentar rasa sakitnya. Setelah itu dijelaskan untuk pemasangannya dalam posisi kakinya ditekuk seperti orang mau melahirkan.
Kemudian setelah itu bisa ditutup dengan menggunakan selimut bagian atasnya. Sebelumnya ibu diminta untuk melepaskan celananya terlebih dahulu, kemudian diberi selimut. Nah, setelah itu kita nyalakan lampu. Kemudian di sini selanjutnya adalah persiapan operator, mulai dari cuci tangan terlebih dahulu. Setelah menggunakan cuci tangan, di sini saya akan menggunakan handscoon steril. Nah, untuk penggunaan handscoon steril, di sini saya akan menggunakan hanya satu handscoon terlebih dahulu untuk pemeriksaan VT ginekologi. Nah, untuk pemeriksaan VT ginekologi di sini, yang pertama dilihat atau diinspeksi pada bagian organa genitalia eksterna terlebih dahulu. Pada organa genitalia eksterna, di sini saya akan melihat di sini tidak tampak adanya massa, kemudian tidak ada tanda-tanda peradangan seperti kemerahan, kemudian tidak tampak adanya pembesaran pada kelenjar Bartholin. Kemudian juga dilihat di sini juga tidak tampak adanya cairan yang keluar seperti lendir maupun darah. Kemudian di sini saya akan melakukan VT ginekologi. Yang pertama, di sini saya akan melakukan sepsis dan antisepsis terlebih dahulu menggunakan kapsais sudah diberikan povidone iodine. Nah, untuk sepsis dan antisepsisnya atau desinfeksinya dari atas kemudian ke bawah, untuk satu bagian menggunakan satu sisi bagian menggunakan satu kapas, kemudian diganti lagi menggunakan kapas yang baru yang telah diberikan povidone iodine. Setelah dilakukan desinfeksi, di sini saya akan melakukan VT ginekologi. Yang pertama yaitu dengan memasukkan jari tengah, kemudian ditelusuri menggunakan jari telunjuk. Nah, pada saat melakukan VT, di sini saya akan menilai yang pertama pada dinding vagina. Dinding vagina yang dinilai yaitu pada bagian belakang, kemudian pada bagian depan, kanan dan sebelah kiri. Di sini saya akan menilai apakah tampak adanya perubahan seperti massa, kemudian kista atau mioma. Kemudian sampai pada bagian porsio, di sini dipalpasi menggunakan bimanual seperti ini untuk menilai ukurannya dari uterus. Untuk ukuran uterus dinilai dan dianalogikan besarnya seperti misalnya telur ayam atau telur bebek. Misal pada palpasi seperti ini, saya menilai bahwa ukurannya sebesar telur ayam. Kemudian pada bagian porsio, di sini saya juga akan menilai apakah aortanya terbuka atau tidak. Kemudian pada bagian porsio cervixnya juga dinilai apakah ada tanda-tanda massa, kemudian atau kista. Setelah itu permukaannya juga dinilai apakah kenyal atau tidak atau berbenjol. Kemudian dinilai arahnya antefleksi atau retrofleksi untuk bagian uterusnya. Setelah itu pada bagian adnexa dan parametrium kanan dan kiri menggunakan pemeriksaan bimanual juga pada bagian kanan dan pada bagian kiri. Apabila tidak ditemukan, berarti bisa disebutkan seperti adnexa dan parametriumnya dalam batas normal. Kemudian untuk bagian kafum 12 ditekan ke arah bawah seperti ini. Di sini tidak ditemukan adanya penonjolan pada kafum 12. Kemudian untuk VT ginekologinya sudah selesai, kemudian dilihat pada handscoon. Di sini tidak tampak adanya darah, tampak adanya misalnya sedikit lendir berwarna bening seperti itu. Kemudian setelah itu mengganti handscoon, kemudian cuci tangan lagi, kemudian menggunakan handscoon lagi untuk pemeriksaan spekulum. Nah, untuk spekulumnya sebelumnya diberi gel terlebih dahulu secukupnya. Pastikan untuk lampunya sudah menyala. Kemudian di sini untuk cara memasukkan spekulumnya yaitu untuk memegangnya seperti ini terlebih dahulu, yaitu miring. Kemudian dimasukkan 2/3 bagiannya. Setelah itu baru diputar ke arah bawah dan dibuka sampai dipastikan bahwa porsionya sudah terlihat. Baru dikencangkan.
Setelah porsionya terlihat, kemudian di sini dilakukan inspeksi pada bagian vagina terlebih dahulu. Nah, di sini pada bagian vagina juga dinilai apakah ada massa atau tidak, kemudian kista atau mioma. Kemudian pada bagian porsionya juga dinilai seperti permukaannya, kemudian deskripsi apabila ada massa, kemudian OO-nya terbentuk atau tidak. Setelah itu, di sini saya akan melakukan pengukuran besarnya uterus terlebih dahulu. Untuk mengukur dari besarnya uterus memerlukan dua alat, yaitu tenakulum dan sondase. Nah, untuk sebelum melakukan sondase, yaitu di sini saya akan melakukan desinfeksi pada bagian dalam vagina terlebih dahulu menggunakan tampon tang, kemudian menggunakan kasa yang sudah diberikan povidone iodine. Kasa yang sudah diberikan povidone iodine kita masukkan ke dalam vagina untuk desinfeksi daerah dalam vagina terlebih dahulu. Setelah itu kita buang. Setelah didesinfeksi, di sini saya akan melakukan penjepitan porsio terlebih dahulu menggunakan tenakulum. Nah, untuk penjepitan pada bagian porsio di sini dijepit ya. Nah, untuk pada bagian porsio di sini dijepit di arah jam 12. Kemudian ditahan menggunakan tangan kiri. Setelah itu dimasukkan sondase uterusnya. Nah, untuk posisinya yaitu seperti memegang pensil seperti ini. Nah, untuk memasukkannya dipastikan sesuai dengan hasil PT ginekologi seperti tadi, yaitu posisinya pada saat palpasi PT tadi untuk uterusnya berada antefleksi. Karena antefleksi berarti kita memasukkannya ujung yang melengkung itu ke arah atas. Kemudian dimasukkan sampai ke puncak dari uterusnya. Setelah terap puncak atau bagian fundus uterus, kemudian di sini ditarik lagi ke keluar, kemudian dinilai lendirnya itu terdapat pada angka berapa. Misalnya di sini tampak lendir di angka 7, berarti ukuran fundusnya itu 7 cm. Setelah itu pastikan untuk tenakulumnya masih terjepit di arah porsio jam 12. Kemudian di sini saya akan mencoba mengukur sesuai dengan hasil tadi, yaitu 7 cm. Nah, ada bagian yang berwarna biru seperti ini nanti diarahkan sesuai dengan garisan yang ada di bagian kertas yang ada di dalam bungkus IUD, yaitu didorong seperti ini sampai ukurannya 7 cm. Nah, untuk memasukkan tabung inserter ini untuk birunya itu secara horizontal bukan vertikal. Dimasukkan sampai ke dalam kanalis cervicalis. Sampai teraba tahanan. Sampai biru-birunya itu ada di depan porsio. Setelah itu di sini didorong tabung inserternya, pastikan sudah tertinggal. Setelah itu untuk benangnya kita potong 3-4 cm di arah porsio. Nah, setelah tabung inserternya atau maksud saya setelah IUD-nya terpasang dengan sempurna dan yakin sudah benar posisinya, untuk tenakulumnya ini bisa dicopot. Kemudian kita koreksi perdarahan dengan menggunakan kasa yang sudah diberikan prosedur IUD. Setelah itu kita pastikan bahwa IUD-nya sudah terpasang dengan benar, kemudian melepas spekulum. Untuk pelepasannya ini ditutup terlebih dahulu, kemudian kita putar, baru dikeluarkan seperti itu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pemasangan IUD-nya telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kakakmu
sebagian besar betul ya, hanya beberapa sedikit koreksi. Satu, walaupun ini ditutup kain selimut ya, jangan lupa nanti kan kita akan melakukan pemeriksaan VT ya, VT dan bimanual palpasi. Nah, VT dan bimanual palpasi, kalau tangan kiri kita memang belum menggunakan handphone steril, bolehlah ini pakai selimut ya. Tetapi kalau nanti kita sudah menggunakan sarung tangan steril misalnya seperti itu, ini memang tergantung kebiasaan ya. Lebih baik atasnya akan kita berikan kain atau dup steril, ya. Kemudian demikian juga bagian bawah daripada pantat pasien, kita berikan dup steril juga. Jadi tadi sudah persiapan alat, sudah betul alatnya seperti itu. Kemudian persiapan penderita diantaranya adalah menyelimuti bagian yang tidak perlu. Kemudian kalau di atas selimut lebih baik kita menggunakan dup steril, bawah pantat juga dikasih dup steril. Nah ini sebetulnya pada saat kita akan mengukur, ini memang sebaiknya kertas ukurannya. Ini kan ada kertasnya, ada berapa sentinya ya. Ini tidak kita lepas dari plastik sebaiknya, karena nanti kita harus ganti sarung tangan lagi setelah kita pemeriksaan menggunakan sarung tangan steril. Kemudian kan kita sudah menentukan tadi kedalaman dari tabung puterinya berapa. Nah kita pastikan ini malah gak diukur. Ini masih di dalam daripada ini. Ini memang sudah kita buka ya. Ini kita menggunakan sarung tangan tadi karena kita habis memeriksa. Kita menggunakan sarung tangan. Ya. Dua, misalnya sarung tangan yang kita pakai. Nah ini tetap di sini. Terus kita majukan penanda warna biru ini sesuai dengan kedalaman dari vakum uterinya. Saya sendiri juga nggak pernah pakai kokot ya, pakainya pakai agak seret ini pakai kokot. Dia sudah dimajukan, nah ini tetap di dalam ya, tetap di dalam plastik. Nah setelah itu ya baru kemudian sudah sesuai dengan kedalaman vakum uteri kita lepas, kemudian kita taruh sini. Nah sudah selesai, kita ganti handphone steril. Ya nanti diperhatikan sebetulnya kalau handphone yang ada di sini, misalnya pada saat ujian, ini sebetulnya kan keadaan nyatanya ini kan bukan handphone steril. Tapi kalau nanti di ujian ditulis handphone steril ya tidak apa-apa gitu kenyataannya, tapi ini nggak steril sebetulnya ya. Oh steril langsung diletakkan di sini ya. Tadi pastikan dulu kontraindikasi pada pemasangan IUD pasien tersebut ada atau tidak, tekniknya seperti tadi ya. Kemudian disampaikan jika terjadi komplikasi daripada pemasangan IUD maka gitu, tinggal di slide-nya aja sudah ada. Kalau ada komplikasi pada saat pemasangan IUD, nanti pasien diharapkan untuk segera datang ke vaskes pelayanan kesehatan. Sebetulnya tidak ada yang sulit dalam pemasangan IUD, cuman memang harus berlatih. Ketika kita menghadapi pasien yang sesungguhnya, tidak selalu pasien itu antrefleksi, mungkin juga ada retrofleksi juga, ya. Nah ini ya beberapa contoh AKDR, ya slide selanjutnya. Nah, ini anatomi yang harus kita evaluasi dari vagina atau yang sanggama, kemudian kafum puteri, kemudian daerah adnexa, ya sehingga kita mengerti ya slide selanjutnya. Terus slide
hal-hal yang perlu ditekankan pada saat kita memberikan komponen, tapi saya kira ini mungkin tidak tahu terus ya. Nah ini ya masih di dalam plastiknya, cara memasukkan lengan IUD di dalam kemasan steril. Ini adalah yang jenis copper tape. Kalau jenis Novate kita tidak memasukkan lengan, tapi kita menarik benangnya, maka lengan itu akan dengan otomatis masuk ke dalam tabung inserternya. Berikutnya, nah jadi apa namanya? Tetap di dalam plastiknya ya, tetap di dalam plastiknya ketika kita memberikan ukuran sesuai dengan kedalaman daripada kafum uteri. Ya, tidak kita lepaskan di tempat meja steril dulu ya, tidak, tapi tetap di dalam plastiknya. Kalau kita terpaksa sudah menggunakan handscoon karena habis pemeriksaan, maka tidak masalah, nanti ketika masang handscoonnya dilepas ganti lagi. Ya, berikutnya. Terus. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Nah, ini ya. Ketika memasukkan AKDR dengan lengan yang dilipat ke dalam inserter, maka ketika kita akan istilahnya supaya lengan itu keluar daripada tabung inserter adalah dengan cara tadi menarik selubung inserter tersebut ke bawah, ya, pendorongnya ditahan, selubung inserternya ditarik ke bawah, menjauhi daripada serviks, maka lengan tersebut akan keluar dari tabung inserter. Berikutnya, nah setelah selesai alat-alat tersebut dimasukkan ke dalam cairan antiseptiknya, tempat sesuai dengan wadah yang telah disediakan, baik pada saat kenyataannya kita praktek maupun pada saat nanti kita ujian. Jadi sudah ada larutan klorin untuk melakukan dekontaminasi. Nah sekiranya itu ya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk pemasangan IUD seperti tekniknya sudah, kalau pelepasan tinggal kita melihat apakah benangnya itu tampak atau tidak. Kalau tidak ada missing tile, ya, maka alat yang kita pakai hanya menggunakan spekulum, ya, kemudian menggunakan tampon tang. Hanya itu. Alat yang kita pakai hanya itu. Jadi setelah persiapan alatnya hanya ini, nyalakan lampu, ya, kemudian persiapan penderita untuk disuruh kencing dulu, membuka celana, tidur litotomi, diberikan alas, ya, bagian bawahnya menggunakan kain atau tubuh yang steril, kita cuci tangan, ya, habis cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon. Tapi menggunakan handscoon, kalau pencabutan gampang atau tidak ada missing tile. Kemudian asepsis antisepsis tentunya ya, jangan lupa selalu asepsis antisepsis, nggak usah muter-muter begini, cukup begini saja, ya. Karena biasanya kita melepas pada saat dari menstruasi masih ada lendir sehingga tidak perlu diberikan gel. Dan terlihat porsionya, dan kita sudah melihat benang. Sekali lagi, daerah porsio kita asepsis antisepsis dulu. Sudah, ya. Terus benangnya dijepit dengan menggunakan tampon, kemudian ditahan. Hanya seperti itu, ya. Kalau terjadi missing tile, maka kita harus menggunakan alat-alat yang lain. Di antaranya adalah monitor C dan juga mungkin menggunakan tang buaya, ya. Tidak perlu menggunakan sonde, tidak perlu menggunakan tenakulum. Kalau kita dapat soal ujiannya adalah melepas IUD. Jangan sampai nggak bisa melepas IUD ya, bingung alatnya berbagai bermacam-macam. Cuman hanya menggunakan spekulum, cacar bebek, dan juga adalah tampon. Ya, insya Allah itu
IUD sudah selesai ya? Ada yang tanyakan? Topik kita tinggal satu, yaitu implan. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, langsung kita ke implan. Kalau tadi IUD merupakan alat kontrasepsi yang non hormonal kecuali Mirena. Mirena adalah IUD yang mendapatkan lapisan hormon ya. Maka kalau implan ini termasuk adalah alat kontrasepsi yang hormonal ya. Jadi harus diingat yang menjadi indikasi kontraindikasi pada KB hormonal itu juga menjadi kontraindikasi dan indikasi pada KB implan ya. Baiklah, setelah kita melakukan penapisan, kemudian kita sudah melakukan suatu istilahnya konseling pasien ataupun calon absentornya sudah kita konseling dan sampai pada keputusan menggunakan implan, kita kemudian melakukan implan. Silakan berikutnya. Biasanya dipasang di lengan yang tidak aktif, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan prosedur untuk pemasangan implan. Untuk pertama, sebelumnya kita persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Untuk pemasangan di sini membutuhkan sheet, kemudian ada hidrokain. Hidrokainnya 1%. Kemudian ada juga untuk implannya. Implannya karena masih terbentuk seperti ini dibuka terlebih dahulu, kemudian diletakkan di bagian steril. Terus kemudian disiapkan juga untuk fistulinya. Setelah itu steril dan betadin serta kasa steril. Kemudian kita lakukan persiapan terlebih dahulu untuk pasiennya. Kita jelaskan terlebih prosedurnya. Baik, itu di sini nanti akan dilakukan prosedur pemasangan implan gitu ya. Nanti akan dipasang di tangan kiri atau tangan yang tidak dominan. Kemudian nanti akan dilakukan pembiusan terlebih dahulu secara lokal dan akan dilakukan pemasangan apabila ibu bersedia. Apabila ibu telah bersedia, ibu disuruh untuk mencuci kedua lengannya, kemudian tiduran juga diperiksa. Untuk tangannya bisa lurus seperti ini atau bisa ditekuk. Kemudian dilakukan lokasi untuk pemasangan implannya terlebih dahulu, biasanya di lengan bagian dalam. Kemudian untuk jaraknya sekitar 8 cm dari lipatan siku. Kemudian